Kalian mungkin bukan seorang pengamat senjata, bukan seorang militer, atau kolektor senapan langka. Tapi kalau seseorang meminta kalian menyebutkan salah satu jenis senjata api, maka kombinasi 2 huruf dan 2 angka ini pasti mengisi ruang kepala kalian ketika memikirkannya. Tak lain tak bukan, AK-47. Из любого положения. AK-47 sebetulnya bukan sekedar huruf dan angka yang dikombinasikan, melainkan sebuah abreviasi atau singkatan dari Avtomat Kalashnikova 47, di mana ini berasal dari bahasa Rusia yang artinya senapan serbu Kalashnikova 47. Kalashnikova diambil dari penemunya seorang pria yang bernama Mikhail Kalashnikov, sedangkan 47 adalah tahun senjata ini diperkenalkan, 1947. Pada sejarahnya, Mikhail Kalashnikov adalah anggota tentara merah Uni Soviet yang bertugas sebagai komandan tank pada sekitar 1941 ketika masa Perang Dunia Kedua. Kalashnikov yang saat itu masih berpangkat sersan senior terluka dalam sebuah pertempuran, tapi pada kelanjutannya berhasil diselamatkan dan dirawat di sebuah rumah sakit tentara. Kalashnikov yang seorang prajurit dan tengah dirawat mendengar keluhan dari sesama pasien tentara mengenai kurang andalnya senapan api Soviet dibandingkan senapan Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Dan inilah yang bisa dibilang menjadi motivasi awal Kalashnikov dalam perancangan AK. Setelah keluar dari rumah sakit, di tahun 1942, Kalashnikov saat itu pindah tugas ke bagian pusat penelitian dan pengembangan senjata ringan, yang membuat secara langsung kemampuan dan pengenalan Kalashnikov terhadap senjata api semakin kuat. Hingga kelanjutannya, pasca Perang Dunia II, sebuah senapan otomatis mulai ia kembangkan bersama sebuah tim kecil. Hingga, desain dari senjata itu mulai diikutsertakan pada sebuah kompetisi yang diselenggarakan Departemen Manajemen Persenjataan Senjata Kecil di tahun 1946. Dan dari kompetisi ini, Kalashnikov bersama senjata buatannya yang mengambil basis dari M1 Garand, beruntungnya bisa lolos ke tahapan selanjutnya, hingga tersisa 6 desain senjata. Dan saat itu, senjata yang terbaik dari ke-6 desain yang lolos bukan milik Kalashnikov, melainkan senapan buatan Alexei Balkin. Bahkan, desainnya Kalashnikov menjadi yang terburuk dari yang lain pada waktu itu. Akan tetapi, semua desain tetap dinilai kurang cukup dan perlu direvisi. Hingga singkatnya, Kalashnikov mendengar dan melakukan revisi dengan baik, hingga senjata ini dan 2 senjata lain dites pada 1947 sampai 1948, dan Avtomat Kalashnikova berhasil menjadi yang terbaik dan direkomendasikan diproduksi untuk tes militer. Sekitar 1947, Perang Dingin terjadi. Bukan sebuah tembak-menembak di wilayah salju, melainkan pertempuran pengaruh antara 2 kekuatan paling besar dari pemenang Perang Dunia Kedua, Blok Barat Amerika dan Blok Timur Soviet, NATO atau Negara Pakta Warsawa. Upaya memperkuat pengaruh dan menghentikan penyebaran ideologi satu sama lain pada akhirnya menyebabkan perang bersenjata pada negara-negara kecil dan berkembang. Ketika Soviet mendukung satu pihak, Amerika akan mendukung oposisi, bahkan saling mensuplai senjata untuk memenangkan perang. Dari sinilah AK-47 menyebar. AK-47 bukan senjata yang membutuhkan perawatan signifikan. Senjata ini akan mampu menembak meski terkena panas, hujan, tanah, pasir, atau lumpur sekalipun. Bahan membuatnya sangat ekonomis, tetapi menawarkan kualitas yang mampu diandalkan, menjadikan senjata ini sebagai senjata yang tepat bagi seluruh kalangan, militer, revolusioner, pemberontak, atau separatis. Meskipun kurang dari segi akurasi, akan tetapi AK memang yang paling tahan banting menghadapi medan ekstrim dibandingkan senjata lain. Lisensi resmi produksi dari AK disebarkan ke sejumlah negara yang memihak Blok Timur. Produksi senjata ini berkembang bersama dengan berkembangnya konflik Perang Dingin. AK telah terlibat dalam banyak Perang Saudara Nicaragua, Revolusi Kuba, Perang Vietnam, Perang Saudara Mozambik, dan banyak konflik lain. 1991, Perang Dingin sudah berakhir. Sisa-sisa senjata banyak diperdagangkan secara gelap. Desain dari AK yang sederhana, diduplikat dan diproduksi secara ilegal, dan tetap sering digunakan dalam banyak konflik modern. Mikhail Kalashnikov, tua dan mati. Beberapa tahun sebelum kematiannya, sebuah surat ia kirimkan
Dalamnya ada sebuah paragraf. Rasa sakit batin saya tak tertahankan. Saya dihantui oleh sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Jika senjata saya mengambil nyawa orang-orang, apakah itu berarti saya, seorang Kristen dan penganut ortodoks, bertanggung jawab atas kematian mereka? Semakin lama saya hidup, semakin pertanyaan ini menggema dalam benak saya. Dan semakin saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan manusia memiliki hasrat iblis, seperti iri hati, keserakahan, dan agresi?